the weathernya bagus dan tidak ada membahayakan, sering saya dibawa di pangku. Coba kamu kemudikan ini sticknya depan, belakang, naik, turun, kiri, kanan, itu aja. Terbatas itu aja, udah ya. Udah. Hampir semua teknisi, perwira di Hussein itu sudah melarang beliau terbang itu karena terlalu berbahaya. Dan Bapak waktu itu udah bintang 1 ya, nggak boleh. Jadi Bapak tetap aja mendarat, diperiksa baling-balingnya itu Bapak bikin sendiri itu dari mesin VW Volkswagen, diperiksa tes oleh teknisinya patah ternyata satu baling-baling. Itu kan bahaya sekali. Sebelum ini ya kita mengutarakan juga ke Ibu bahwa kemungkinan kita akan mengikuti jejak Bapak. Tapi ya tidak sebagai pensipta mungkin saat kerja gitu di mana. Tapi ya Ibu bilang kalau bisa jangan, cukup di Bapak saja. Iya pastinya ya. Mungkin Bapak passionnya di penerbangan. Jadi anak-anaknya kita termasuk terutama yang laki, almarhum Pak Bambang Aviantoso. Dan saya, anak yang kedua pasti diharapkan sekali lah mengikuti jejak almarhum. Itu Bapak kalau selalu tugas ke luar, udah tugas kemana-mana untuk selalu membawa cenderamata oleh-oleh itu berupa pesawat lah. Saya ingat lagi pesawat yang dirakit, yang dari kayu balsa pada masanya itu, yang dilem. Kemudian juga pernah kami itu berdua didaftarkan di Pramuka, Dirgantaraan di Hussein, Bandung. Ya seperti itulah. Dan itu mungkin setiap Bapak ke bengkel, ke Hussein, tempat kerjanya pasti dibawa kita. Ada foto-fotonya hampir selalu, baik Sabtu dan Minggu pasti kita dibawa setelah rekreasi pasti ke sana. Waktu itu ya disuruh menyaksikan aja teknisi-teknisi Bapak itu membuat pesawat, caranya membuat pesawat sederhana sekali pada zamannya kan. Jadi tidak pakai komputer, tidak pakai apa, pakai semacam sederhana sekali lah. Saya juga belum tahu, ingat aja cuma kalau ada kesempatan pasti dibawa terbang. Cuma seperti yang di foto-foto itu, kita dibawa ke kokpit, duduk, foto, lihat Bapak terbang, itu aja. Dan tapi yang lebih sering kalau dibawa terbang keluar kota, ke Jakarta paling sering. Jakarta, Bandung, Jakarta, Bapak kerja juga di Jakarta. Itu yang sering kita dibawa. Pesawat Cessna 185, ingat sekali pulang kembali ke Bandung. Saya sering sekali kalau Bapak kerja pagi ke Jakarta, saya diajak sama kakak juga. Pasti di sebelah ada teknisinya di belakang, pesawat kecil aja, Cessna. Saya sering kalau the weathernya bagus dan tidak ada membahayakan, sering saya dibawa di pangku. Coba kamu kemudikan ini sticknya depan, belakang, naik, turun, kiri, kanan, itu aja. Terbatas itu aja, udah ya. Udah. Terus ya saya Bapak kerja, saya diturunkan di Atang Senjaya, ada paman di situ kan. Udah, nanti sore dijemput lagi. Sering sekali saya begitu kalau libur ya, pulang ke Bandung lagi, itu aja. Ya, Bapak itu kan, saya baru ingat-ingat itu super sibuk dulu tuh, jabatannya banyak banget.
direktur lembaga industri penerbangan, direktur lembaga angkasa dan antariksa nasional 8, kemudian ada jabatannya di MBAU juga, dan hampir setiap hari kan ke Jakarta. Tapi yang saya salut, setiap Sabtu Minggu kalau ada waktu kita sering diajak sama ibu, kakak, adik ke rumah kakek, nenek dari ibu di Bandung lah, di Jalan Asmi kalau nggak salah, Gang Asmi situ. Kita makan, tapi ya tetap bapak duduk di sudut baca majalah pesawat, gambar pesawat. Tapi deket lah kita, kalau kita ajak main ya bapak oke. Saya salut deh sama almarhum, nggak lupa. Jadi kita anak-anak ya senang aja gitu, walaupun bapak sibuk, super sibuk. Dalam sejarah TNI Angkatan Udara, Marskal Muda TNI Anumerta Nurtanio Pringgo Adisuryo dikenal sebagai pelopor industri penerbangan Indonesia. Pada 9 April 2019, beliau dianugerahi gelar Bapak Dirgantara Indonesia bersama Profesor Dr. Ing B.J. Habibie sebagai pengakuan atas perannya dalam merintis industri pesawat terbang nasional. Kepeloporan Nurtanio dimulai pada 1946 saat pembentukan Biro Perencanaan dan Konstruksi TRI Angkatan Udara di Pangkalan Udara Mospati Madiun. Bersama Wiweko Supono, ia berhasil merancang 6 pesawat layang jenis Zogling yang dinamai NWG-1 atau Nurtanio Wiweko Glider, yang kemudian digunakan untuk melatih para calon penerbang. Di bawah pengawasannya sebagai Kepala Depo Perawatan Teknik Udara, pada 1 Agustus 1954 lahir pesawat Sikumbang, pesawat all metal pertama buatan Indonesia. Dirancang sebagai pesawat anti-gerilya. Pesawat ini menandai tonggak penting kemandirian teknologi Dirgantara Indonesia. Nurtanio terus mengembangkan pesawat percobaan lain seperti Kunang-Kunang dan Belalang yang mendukung kebutuhan pertahanan udara dan penerbangan dalam negeri. Keberhasilan ini menjadi fondasi industri penerbangan nasional dan simbol kemandirian teknologi. Menegaskan bahwa TNI AU mampu menguasai teknologi modern tanpa bergantung kepada impor. Bersama pesawat lain seperti NWG, Glider, dan Belalang, karya Nurtanio melahirkan lembaga industri pesawat terbang nasional. Mulai dari LAPIP tahun 1961, Lipnur, hingga PT Dirgantara Indonesia. Nurtanio gugur pada 21 Maret 1966 dalam penerbangan uji coba pesawat Aref. Keahliannya sebagai insinyur sekaligus penerbang menunjukkan keterlibatan totalnya dari desain hingga pengujian pesawat. Karena itu, selain gelar Bapak Dirgantara Indonesia, Nurtanio dikenal sebagai Bapak Penerbangan Indonesia yang meletakkan fondasi industri dirgantara nasional yang bertahan hingga saat ini. Hampir setiap hari Bapak terbang mengetes pesawat-pesawat hasil ciptaannya yang pada masanya ya, pesawat-pesawat ringan, Sikumbang, nama-nama binatang lah, Sikumbang, Belalang, Sikunang, itu Bapak tes selalu. Dan walaupun ada trouble, ada semacam kerusakan seperti ini yang saya ceritakan, ada gyrocopter yang nanti ada di foto yang terbuka semua ya. Sekarang juga masih diproduksi, itu terbang. Hampir semua teknisi, perwira di Hussein itu sudah melarang beliau terbang itu karena terlalu berbahaya. Bapak waktu itu udah bintang 1 ya, nggak boleh. Jadi Bapak tetap aja mendarat, diperiksa baling-balingnya itu Bapak bikin sendiri itu dari mesin VW Volkswagen, diperiksa tes oleh teknisinya, patah ternyata satu baling-baling. Itu kan bahaya sekali. Tadi Bapak ya perbaiki aja gitu, tenang aja Bapak. Besoknya pakai lagi, terbang lagi.
Ibu tentu saja khawatir sekali. Ya itu selalu kita anak-anaknya ada di sampingnya. Saya ingat tuh, Bapak kalau terbang itu kan cuaca baik, cuaca buruk gitu kan. Tak terbang lagi Jakarta kemana-kemana. Tapi yang terutama kalau waktu Bapak mengenai kekhawatiran Ibu, itu sering kalau Bapak belum pulang jam 3 atau jam 4 sore itu dan hujan lebat di rumah di Bandung Cendana tuh, Ibu kelihatan khawatir benar. Sampai telepon ke apa namanya ya? Tower itu apa ya? Air Traffic Control ya, ATC. Ingat sekali saya itu. Bapak terang Bu, Bapak masih di atas ini, Bapak masih holding gitu ya. Jadi nunggu pesawat, nunggu landasan terbuka cuaca, atau ditelepon ke kantor, oh, Bapak belum pulang, Bapak belum pulang. Tapi ya yang seringnya itu tiba-tiba aja ada pesawat lewat, nah Ibu pasti teriak, Bapak pulang gitu. Itu karena flight path itu jalur landasan itu tepat di atas Jalan Cendana, Gedung Sate situ kan, lurus gitu, lega. Ya udah sampai tenang ya, Ibu pasti kita anak-anaknya ngumpul semua, Bapak datang, ya sudah itu seperti itulah. Oh ya tentu saya masih kecil itu ya, tentu shock dan kaget sekali ya. Tidak menyangka karena saya waktu itu juga posisi ada di rumah, tidak sekolah karena kesehatan tidak mengizinkan. Saya tidur, kemudian saya bangun kok sudah ramai, banyak sekali orang-orang di situ. Saya cari adik ya biasa dia belum tahu kan. Kakak juga nggak tahu di mana. Kaget sekali, termasuk dan pada waktu itu saya belum mengerti ada apa gitu ya. Sama semua saudara-saudara sudah tidak ada apa-apa, Bapak lagi sakit, Bapak lagi di mana, tapi saya mau ke Ibu di kamar nggak boleh gitu. Mungkin Ibu lagi banyak sama ibu-ibu yang lain. Waduh, udah ramai sekali ya. Saya ingat di depan tuh sampai penuh sekali ya orang-orang di rumah, apalagi saya entah ada apa ini ya. Sampai beberapa hari kemudian lah baru diceritakan bahwa Bapak sudah nggak ada, itu aja. Ya, itu aja, sedih juga sih. Kalau kakak dan adik saya biasa aja ya, menerima gitulah, ikhlas. Kalau saya mungkin agak kurang terima dan berpikiran terus gitu loh, kepikiran terus Bapak. Jadi ya agak sedikit mengganggu pelajaran. Tapi ya Ibu dengan sabar lah menasihati saya untuk ikhlas, doa Bapak. Itu aja. Ya agak terganggu, suka juga sih terganggu waktu sekolah menengah atas mungkin ya. Kepikirannya baru di situ tuh. SD, SMP, enggak ada SMA. Sebelum ini ya kita mengutarakan juga ke Ibu bahwa kemungkinan kita akan mengikuti jejak Bapak. Tapi ya tidak sebagai pencipta mungkin saat kerja gitu di mana. Tapi ya Ibu bilang kalau bisa jangan, cukup di Bapak saja. Anak saya setelah kerja di swasta di bank berapa tahun, tiba-tiba minta resign, padahal posisinya sudah bagus sekali. Ya cerita ke bapak ibunya, Bapak saya mau resign, mau ya secara pribadi mau mengikuti jejak Eyang gitu, yang maksudnya almarhum Nurtanio. Wah kaget sekali kita. Ya apa boleh buat ya? Mungkin lanjut terus hampir selesai tapi ya pas ada COVID ya, perusahaan penerbangannya down, terus mau masuk lagi
salah satu partner perusahaan penerbangan tersebut down juga ya, akhirnya sekarang kerja di kantor pusat sudah sibuk ya, itu seperti kita sering mengatakan bahwa mungkin ini ya doa ibu yang dulu. Ya dengan berjalannya waktu ya Mas Reza ya, dari kecil dulu meningkat kok banyak yang mengenal Bapak gitu ya. Semua membicarakan Bapak di industri penerbangan. Saya belum tahu juga tuh. Dan setelah ya saya juga banyak bergaul dengan teman-teman, kemudian senior-senior yang di TNI AU juga ada kenal gitu ya. Dengan jalannya waktu kita dewasa, itu bahwa itu Bapak itu suatu pionir industri penerbangan, pencipta satu-satunya gitu. Selain mungkin Pak Habibie ya. Awalnya saya agak kaget juga, waduh salut ini. Jadi bahasa sininya mah bokap gue gitu hebat juga, disalut lah. Jadi dengan kesederhanaan, dengan kerja keras ya. Bayangkan saja dulu kan belum ada apa-apa ya. Masih pakai kayu, masih pakai kain, bisa menerbangkan pesawat-pesawat itu. Itu kan hebat. Jadi ya bangga sampai sekarang. Saya bangga banget di mana-mana kalau saya pergi baik ke TNI AU, apalagi di TNI AU ya, Cilangkap atau ke mana. Budi Nurtanio mana nih? Yang punya pesawat nih. Wah, itu kan walaupun saya nggak mau menonjolkan ya, karena nama saya itu ya seperti itulah, bangga banget, bangga banget.